الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد الحديث العشرون حديث ke-20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري من أهل بدر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta rawahul Bukhari. Inna sesungguhnya mimma dari apa-apa adraka yang mendapati annasu orang-orang min kalamin nubuwatil ula dari ucapan kenabian yang pertama idza lam tastahi apabila engkau tidak malu fasna' ma syi'ta maka lakukanlah olehmu ma syi'ta apa-apa yang engkau inginkan. Meriwayatkan kepada hadis ini Al-Imam Al-Bukhari. Pertama, Al-Imam An-Nawawi mencantumkan Al-Badri. Jadi Al-Ansari itu sudah sahabat kan? Sahabat Ansar, tapi tetap beliau cantumkan Al-Badri. Artinya Ahlul Badr itu mempunyai khususiyah yang lebih dari sahabat-sahabat yang tidak termasuk ahli Badar. Bahkan sampai masyhur bainal ummah bahwa siapa-siapa membaca saja, menyebutkan nama-nama Ahlu Badr, Allah Ta'ala akan mengangkat musibah dari orang itu. Kalau niat untuk mengangkat musibah, bila niat untuk hajah, Allah Ta'ala akan mengkabulkan hajatnya. Dan sudah banyak ulama-ulama yang mengarang tawassulat Ahli Badr. Itu pertama. Kedua, di sini ada kata-kata an-nubuwatul ula. Apa maksudnya nubuwatul ula? Apakah kenabiannya Nabi Adam saja? Bukan. Jadi maksud an-nubuwatul ula itu kenabian yang datang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya begini ya. Ini harus dihafal, dipahami, diamalkan, dimengerti, dijadikan suatu rumus kehidupan tentang al-haya. Itu sudah jelas. Malu yang dimaksud di sini itu malu yang diajarkan ajaran para nabi. Malu yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan malu yang sudah menjadi pemahaman masyarakat. Sebab definisi malu di tiap kelompok orang beda. Ya, mulai dari nada saja. Nada orang Sunda dengan nada orang Jawa, dengan nada orang Batak, dengan nada orang Manado beda. Nada seperti orang Batak kalau dipakai di daerah Sunda mau memalukan itu. Nggak ada akhlak, kurang ajar, nggak tahu etika. Jadi bukan itu maksudnya ya. Hilangkan itu semua pemahaman tentang adat. Kembalikan ke haya yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dan para nabi itu. Haya yang munculnya minal iman, yang mansya'nya, tempat keluarnya, asalnya, munculnya si haya itu
Karena orang itu sudah mendapatkan iman. Jadi boleh dibilang satu contoh begini. Ada orang belum masuk Islam, masih kafir. Dia memakai, maaf, wanita memakai celana pendek, membuka aurat. Dia tidak malu. Setelah dia masuk Islam, dakhala nurul iman fi qalbiha, masuk cahaya iman di hatinya. Tahu-tahu dia tahu itu haram, tapi mau pakai saja nggak bisa, malu. Kecuali memakai pakaian yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksud, haya yang seperti itu. Haya yang mansya'nya dari iman. Dan itu sudah dijelaskan di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis masyhur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Ada lagi hadis atau kama qala, ini berdasarkan ingatan saya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Disebut lagi oleh Nabi, malu itu suatu cabang dari cabang-cabang iman. Ada lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian semua dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa malu. Gini. Ini pemahaman saya ya. Maksudnya hadis ma'ruf bainal khutbah wal muallimin, itu hadis istahyu minallahi haqqal haya. Maksudnya begini, pemahaman saya ini ya. Jadi orang kalau ketahuan mencaci maki seseorang, jadi orang mau nyaci itu kan di hati dulu itu kata-katanya. Kurang ajar, maafi akhlak. Itu kan hati dulu yang ngomong. Insya'a dia suarakan, wa insya'a karena takut dicaci orang lagi, takut dibalas, disimpan. Kalau bahasa Jawanya apa? Dipendam, disimpan di hati. Nah, kalau dia lafadzkan, itu kata-kata memalukan, cacian kan kata-kata memalukan. Dia malu, takut dianggap orang tidak beradab, takut dianggap orang tidak berpendidikan, macam-macam lah. Yakhaf min itabin nas. Dia tahan. Karena dia malu kepada temannya, keluarganya, orang yang ada di sekitar dia. Nah, maksudnya Nabi, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Allah itu ya'lam khawatiruka, itu ya'lamuha Allah. Allah Ta'ala tahu kepada khawatir kita, kerentak gitu. Hadithun nafas. Jadi apa yang kalau kita keluarkan kita malu kepada orang, Allah tahu itu. Nah, muncul pertanyaan, fahal tastahi minallah? Maksudnya Nabi begitu. Apakah kamu tidak malu kepada Allah Ta'ala mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak senonoh tadi? Istahyu minallahi haqqal haya. Contoh lain, adzanal muadzin. Muncul sudah suara azan. Hati kita, udah masuk sholat lagi, ntar dulu ah. Itu kalau Anda dikenal sebagai orang soleh, dikenal sebagai orang yang biasa ke masjid, dikenal sebagai seorang terhormat atas nama agama, gak berani nyuarakan itu. Takut image-nya jatuh. Maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahal tastahi minallahi haqqal haya. Suara tadi itu diketahui Allah. Bahkan didengar Allah. Sebab Allah Ta'ala pendengarannya itu termeliputi khawatirul
makhluk, khotir-khotir manusia itu didengar. Selain di basor juga dilihat ya. Jadi di sama, di basor, ya'lamu, di ilmu juga diketahui, didengar, dilihat. Fahal tastahi min Allah gitu. Malah itu bisa kita jadikan satu barometer. Muncul nggak rasa haya kepada Allah Ta'ala? Kalau muncul, fa'alam bi'annaka mu'min. Kalau kita ada muncul nggak enak sama Allah Ta'ala kalau tidak langsung sholat dari hati asli itu ya, itu berarti kita sudah ada al-haya'u syu'batun min syu'abil iman. Kalau belum muncul berarti baru muslim, itu maksudnya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Imannya belum masuk ke hati-hati kalian. Kadang ya naik turun ya. Darajatul iman itu kan memang naik turun. Kalau iman tuh la yazidu wa la yanqus. Sudah bolak-balik saya bahas itu. Ainul iman la yazidu wa la yanqus. Iman itu tidak naik, tidak turun. Sama dengan 1 tambah 1, 2. Nggak bisa naik, nggak bisa turun kan. 1 tambah 1 berapa? 2. Itu iman. Yang naik turun darajatul iman. Samaratul iman. Itu yang naik turun. Kadang kita ada rasa haya sama Allah, berarti imannya lagi naik. Kok hilang rasa ini? Berarti lagi turun. Gitu. Alhasil. Salah satu amrun min awamirillahi azza wa jal lana. Salah satu perintah Allah kepada kita harus ada sifat malu. Malu yang bagaimana? Malu yang mansya'nya dari iman. Bukan malu yang mansya'nya dari jaga nama. Bukan malu, mansya itu tempat tumbuh ya, tempat munculnya si haya itu. Yang mansya'nya dari adat istiadat satu kaum, satu daerah, satu tempat. Bukan malu yang mansya'nya dari ajaran-ajaran barat, ajaran-ajaran kufar. Ada itu. Wah, kacau itu pemahaman malu di situ. Saya nggak berani bikin contoh terlalu memalukan di dalam ajaran Islam. Contoh-contohnya, kalau nggak gini ini malu. Wala'iyadzubillah. Beda lagi definisinya malu indahum. Wa nahnu ummatu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lana faham. Kita punya pemahaman sendiri bahwa malu yang harus dilestarikan di dalam kehidupan kita adalah malu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malu yang berasal dari syu'batun min syu'abil iman.